Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Akbar dari Teknik Elektro Angkatan 2019 dan teman saya. Saya Muhammad Aradil Wizard dari Teknik Elektro Angkatan 2019. Kita masuk ke soal yang pertama. Manakah yang lebih baik, open loop atau closed loop? Kalau menurut saya sendiri, closed loop itu merupakan sistem yang lebih baik daripada open loop. Karena closed loop itu memberikan feedback dari output yang keluar, sehingga akan melakukan pengaturan sesuai dengan input yang diberikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, yaitu open loop atau closed loop. Di sini ada dua buah mesin yang kita diberikan, yaitu mesin cuci dan pengaturan suhu. Yang pertama, mesin cuci. Mesin cuci akan dijelaskan oleh Akbar. Ya, jadi mesin cuci ini kalau berdasarkan sistem open loop ya, menurut sistem sederhananya itu ada input yang dimana kita inputnya itu memasukkan waktu, terus nanti diproses oleh mesin cuci itu menggiling atau mencuci pakaiannya. Nanti setelah proses ini selesai akan menghasilkan output yang dimana pakaiannya itu telah dicuci dan mesinnya itu akan berhenti. Nah, kalau sistem closed loop itu kita inputnya itu masukkan pakaian ke dalam mesin cuci dan nanti input sensornya itu nanti akan membaca adanya pakaian dan akan melakukan proses pencucian. Nah, pada saat airnya ini masih bening atau belum keruh, itu mesinnya akan berjalan terus mencuci hingga sensornya itu membaca airnya itu keruh dan mesin akan berhenti yang mengakibatkan outputnya pakaian telah dicuci. Sekian, saya kembalikan ke Delwi. Baik. Selanjutnya tentang pengaturan suhu ruangan. Di suhu ruangan juga ada yang open loop dan ada juga yang closed loop. Contoh yang open loop itu kita pertama mengatur suhu yang kita inginkan, semisal 20 derajat Celcius. Kemudian alat mesin itu akan memproses ya sesuai dengan 20 derajat Celcius itu akan menghasilkan output suhu sesuai dengan yang kita input, yaitu 20 derajat. Nah, kemudian yang closed loop. Yang di closed loop ini ada tambahan sensor untuk mengukur apakah ruangan tersebut sudah sesuai dengan suhu yang diinginkan. Apabila suhu yang diinginkan sudah sesuai, maka mesin bisa dimatikan agar tidak menghabiskan listrik yang lebih banyak lagi. Selanjutnya kita menentukan komponen sistem yang dimana ada input, output, plan, transducer, dan controller. Yang pertama itu adalah orang yang menunjuk benda. Sesuai gambar, ada seorang yang ingin menunjuk benda, di mana inputnya itu adalah sinyal yang ingin kita itu menunjuk benda. Terus nanti diproses oleh otak, mengirimkan sinyal-sinyal kepada otot. Nanti di otot itu ada transducer yang dimana dia mengubah sinyal-sinyal itu jadi energi gerak, dimana otot-otot itu bergerak. Yang prosesnya itu nanti membuat tangan ini membuat jari telunjuknya itu menunjuk ke depan, yang akan mengakibatkan outputnya itu nanti si tangan ini menunjuk benda yang ada di depannya. Ya, sekian. Saya alihkan ke Delwi. Oke, kita masuk ke selanjutnya, yaitu orang mengendarai mobil. Di sini inputnya adalah arahan yang dari orang tersebut. Kemudian kontrolernya adalah orang yang mengendarai mobil tersebut. Kemudian transducernya adalah mesin yang mengubah bahan bakar menjadi energi gerak agar mobilnya dapat berjalan. Kemudian plannya adalah mobil itu bergerak. Kemudian outputnya yaitu mobil itu bergerak sesuai dengan arahan dari orang yang mengendarai mobil tersebut. Sekian dari saya. Selanjutnya silakan. Ya, selanjutnya ini adalah robot pengambil barang, di mana inputnya itu adalah sinyal untuk mesin ini mengambil barang yang ada di depannya. Nah, nanti transducernya itu, controllernya itu nanti ada pada chipnya, yang dimana nanti dia mengubah sinyal perintah itu untuk menggerakkan benda. Nah, menggerakkan mesinnya, robotnya. Nanti di kontrolnya itu dialihkan ke transducer, di mana nanti ada
dinamo yang dia ngubah sinyal-sinyal itu menjadi energi gerak, di mana dia menggerakkan lengan-lengan robot itu, yang prosesnya nanti lengan itu nanti bakal mengambil barang yang outputnya nanti barang itu bakal terambil oleh si robot dan bakal dipindahkan. Sekian, selanjutnya Delwi. Baiklah, kita selanjutnya masuk ke sistem pengaturan level air. Di sini inputnya yaitu level ketinggian air, yang dimana kontrolernya adalah radar otomatis yang mengukur ketinggian air. Kemudian transducernya yaitu dari sinyal radar yang didapatkan akan dirubah menjadi untuk menyalakan pompa air untuk mengisi air. Kemudian plan-nya adalah pengisian air hingga sesuai dengan keinginannya. Kemudian outputnya bisa dua, yaitu berhenti karena air sudah terisi dengan penuh, ataupun mengisi air karena air berada pada level air terendah. Sekian, selanjutnya yang pertama yaitu input. Menurut kami inputnya itu berada pada di sini. Kemudian outputnya yaitu di sini. Mesin ini bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian input sensor yang berada pada di sini. Lalu output sensor. Output sensornya itu berada di akhirnya yang ini. Kemudian error detector itu berada di bawah garis di sini, yang kemudian nanti akan menuju ke input. Kemudian controller di sini adalah yang ini, yang mengontrol masuknya powernya. Kemudian aktuator itu penggeraknya, yang menggerakkan gerigi-geriginya itu berada di sini. Kemudian plan-nya, prosesnya itu ya ini semua. Baiklah, mungkin itu saja yang dari saya. Selanjutnya dalam diagram bloknya akan dijelaskan oleh saudara Akbar. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram balok. Nah, tadi kan sudah dijelaskan Arya Delwizar tentang apa yang dimana inputnya, dimana kontrolernya. Jadi menurut penjelasannya Delwi tadi, diagram bloknya seperti ini. Jadi ada input yang berhuruf warna hitam, itu nanti masuk ke input sensor. Nah, input sensornya itu nanti bakal ngirim sinyal ke controller, di mana tadi controllernya itu proses data, nanti datanya nanti akan sebagai perintah untuk ke aktuator. Nanti si aktuator ini menjalankan perintah dari controllernya nanti, yang akan ada proses yaitu plan, yaitu nanti plannya itu membuat mesin itu bergerak ke kiri atau ke kanan. Nanti yang outputnya itu nanti hasilnya seperti itu. Yang akan nanti feedbacknya nanti ada sebuah output sensor yang nanti dia ngecek mesin ini geraknya ke kiri atau ke kanan. Itu nanti ke output sensor. Nanti ada error detector, di mana nanti kalau misalnya ada selisih yang sesuai tidak diinginkan sama mesin awal, itu nanti akan dikirim lagi ke awal ke input sensor. Baiklah, mungkin sekian dari hasil diskusi dan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.